Dikasihi Tuhan. Wah, Lause senang sekali hari ini dan Lause semangat. Kenapa? Ya, karena hari ini hari Minggu, kita sama-sama mau beribadah kepada Tuhan. Apakah anak-anak di rumah juga semangat? Iya, Lause salut sama anak-anak semua karena kalian masih tetap setia mau beribadah kepada Tuhan. Yuk anak-anak yang di rumah, apakah kalian sudah pakai pakaian yang rapi, duduk dengan manis, mengambil sikap yang nyaman? Kita sama-sama mau memulai ibadah pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, Lause mau mengajak kita berdoa dulu ya, minta pertolongan dari Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari ini, pagi hari yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami boleh bangun, kami boleh menghirup udara yang segar. Semua adalah anugerah dari Tuhan. Semua adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan, hari ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau duduk dengan manis, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menolong di dalam sepanjang ibadah pada hari ini. Biar kami boleh konsentrasi, duduk dengan manis mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami akan memulai ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah anak-anak. Halo Lause, apa kabar? Kabar baik Lause. Nah Lause, ya? Hari ini hari apa Lause? Hari Minggu. Nah, kalau hari Minggu kita ngapain Lause? Kita mau siapkan hati kita untuk ibadah. Nah, ibadah apa Lause? Sekolah Minggu. Sekolah Minggu tentunya Lause ya. ya. Nah, kita mau lihat tuh Lause, anak-anak dan orang tua, papa mama sudah siap untuk sekolah Minggu Lause. Sekolah Minggu untuk memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan Lause. Nah Lause, gimana Lause? Kita mau sapa anak-anak dan papa mama. Yuk kita sapa yuk. Shalom anak-anak. Shalom papa mama. Selamat hari Minggu buat semuanya. Ya. Yuk anak-anak, kita mau bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, anak kesayangan. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Sekali lagi Lause. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Lause,
Kita bersyukur ya kalau hari-hari kita selalu disertai dan dijaga Tuhan dimanapun kita berada. Yuk kita mau menyanyikan lagu apa Lause? Mata Tuhan melihat. Sambil tepuk tangan Lause. Ya, yuk anak-anak boleh sambil tepuk tangan ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. No, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat. No, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi ingat. Ingat, Tuhan melihat. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk anak-anak semua duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya dan siapkan juga hati anak-anak untuk kita memuji Tuhan dan kita juga mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita akan memuji Tuhan lagu Ku di tanganmu. Iya, kita akan menyanyikan Ku di tanganmu. Sendiri ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi Lause. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. sekali lagi di pikiranmu, Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini selalu mendapatkan kesempatan yang terbaik Tuhan untuk kami datang kepada Tuhan, untuk kami boleh bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, kami mau buka hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan pakai Lause yang akan menyampaikan firman-Mu, biar apa yang menjadi kehendak Tuhan boleh dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Hai anak-anak Glory Kids, Lause mau cerita satu
cerita. Nah, coba ya anak-anak Glory Kids semuanya perhatikan. Nah, di suatu hari ada sebuah hutan yang pohonnya lebat sekali. Ada seekor rubah loh anak-anak. Nah, ini dia. Rubah ini terlihat mempesona, bukan? Ada ekornya yang cantik. Dia memiliki ekor yang bagus sekali. Nah, memang sifat si rubah ini agak berbeda dari binatang-binatang yang lain anak-anak. Kenapa? Apa bedanya? Wah, kita namain aja ya si rubah ini adalah Foxy. Ternyata si Foxy ini berbeda sifatnya dengan binatang-binatang yang lain. Foxy ini agak sombong anak-anak. Ya, lalu dia juga suka memamerkan segala sesuatu. Sehingga apa? Sehingga binatang-binatang yang lain tidak suka dengan si Foxy ini. Nah, suatu hari ada kucing. Nah, Foxy bertemu dengan si kucing. Ya, biasa kucing ini nangkring ya di tempat berkeliarannya Foxy. Karena apa? Karena cuma si kucing yang mau berteman sama si Foxy ini. Nah, lalu si kucing nanya ke Foxy, Foxy, kamu dari mana aja sih? Kok jarang kelihatan? Nah, ternyata si Foxy ini jawab, biasa aku dari tempat si petani itu. Aku barusan makan yang banyak dari tempat si petani. Karena aku selalu bantu petani loh. Bantu mereka memanen sayur mayur dan buah-buahan banyak sekali. Wah, perutku sudah kenyang banget. Wah, lalu si kucing merasa iri ya sama si Foxy ya, karena dapat makanan banyak. Kenapa sih? Kok kamu banyak banget dikasih makanan sama si petani itu? Emangnya apa yang kamu lakukan sih, Foxy? Nah, Foxy bilang, iya, aku kan selalu bantu Pak Petani untuk memanen sayur-sayuran, memanen buah-buahan, dan lain sebagainya. Makanya aku dikasih makanan sama Pak Petani. Tiba-tiba dari kejauhan tidak sengaja si kura-kura lewat. Ya, kura-kura lewat, kura-kura lihat pembicaraan mereka, tidak sengaja mendengarkan pembicaraan mereka. Lalu dalam hati si kura-kura berpikir, apanya yang bantu? Orang si Foxy itu suka mencuri kok. Ya, si kura-kura tahu ya. Hei, kura-kura, kamu lagi ngapain? Si kucing bilang. Kalian sudah pada tahu belum sih info terkini mengenai hutan ini? Lalu kucing menjawab, iya benar. Aku sudah mendengarnya dari binatang-binatang yang lain. Nah, ternyata si Foxy ini belum tahu ada info terbaru seputar hutan rimba yang mereka tinggal. Apa sih infonya? Tanya si Foxy. Lalu si kucing bilang, hati-hati kamu sekarang kalau berkeliaran di hutan ini. Karena ada banyak sekali pemburu yang mau memburu binatang-binatang. Kalau dia melihat, pemburu itu langsung tembak. Wah, oleh karena itu kalian harus cari cara, Foxy, supaya kalau kelihatan sama pemburu, kalian bisa lari sekencang-kencangnya. Nah, si Foxy ini yang sombong, dia ternyata banyak akal, ya. Dia bilang kepada kura-kura dan juga kepada si kucing, alah, kalian gak perlu takut lah. Kalian gak perlu khawatir sama si pemburu itu. Nih ya, kalau kalian bertemu sama si pemburu, aku sudah memikirkan berbagai macam ide, berbagai macam cara bagaimana kita bisa melarikan diri. Nah, kalian lihat pohon yang besar itu? Nah, kalian bisa manjat ke pohon itu lalu sembunyi di daun-daunnya. Atau kalian bisa sembunyi di balik pohon besar itu. Atau kalian lihat kolam itu, kalian bisa sembunyi di dalamnya. Kalian cemplung sebentar
supaya kalian selamat dari pemburu itu. Atau kalian lihat batu itu yang besar, kalian bisa sembunyi di dalamnya. Atau kalian lihat di sana, kalian bisa menggali tanah itu lalu kalian sembunyi di sana. Nah, pintar kan aku? Kata si Foxy. Foxy dengan sombong gitu ya, dia bisa memikirkan banyak cara. Sembunyi di sana, masuk ke kolam sana, sembunyi di batu itu, dan banyak sebagainya. Tiba-tiba di tengah pembicaraan mereka datang si pemburu anak-anak. Pemburu itu bukan hanya satu orang, tapi ada banyak ya. Mereka membawa senapan ya. Mereka melihat, wah itu dia, ada seekor rubah, kucing dan juga kura-kura. Mari kita datang, kita buru mereka. Nah, si kucing dengan segera melihat si pemburu itu ya. Wah, lalu kucing dengan sigap, hei lihat, ada pemburu mau datang ke tempat kita, mari kita cepat sembunyi. Lalu si kura-kura ini cepat berjalan, dia bersembunyi di balik batu dan dia masuk ke rumahnya dan menyerupai batu. Nah, amanlah si kura-kura. Lalu si kucing, dia cepat-cepat manjat ke pohon dan dia sembunyi di balik daun-daun. Nah, amanlah si kucing. Bagaimana dengan nasibnya si rubah ini, si Foxy? Nah, karena dia sudah banyak akal, banyak cara, lalu dia memikirkan ini dan itu. Apakah aku sembunyi di pohon itu ya? Atau aku sembunyi di balik pohon itu aja? Atau aku sembunyi di batu besar itu? Atau sebaiknya aku bersembunyi di kolam itu ya? Enggak deh. Aku kan punya kuku yang panjang. Aku bisa menggali lubang yang bisa menyembunyikan diriku dengan aman. Nah, karena si Foxy banyak berpikir, akhirnya apa? Akhirnya pemburu langsung menembaki Foxy. Dor! Wah, belum sempat mencari tempat perlindungan, akhirnya Foxy ditembak sama si pemburu anak-anak. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita bisa melihat ya bahwa memang Foxy pintar. Dia punya banyak cara untuk menyelamatkan dirinya. Tapi anak-anak, kita bisa lihat bahwa Foxy tidak melakukan apa yang benar. Dia terlalu banyak berpikir. Akhirnya dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mati deh Foxy. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika kita punya banyak akal, banyak cara, mungkin kita pintar, kita diberikan kepandaian dari Tuhan. Tapi kalau kita tidak menggunakan itu sebagai mestinya, ya sia-sia deh. Seperti Foxy, mungkin dia banyak akal, banyak cara, tapi dia terlalu memikirkan itu dan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, anak-anak, ternyata di dunia ini tidak cukup hanya menjadi pintar. Kita butuh hal lain juga, yaitu kita membutuhkan hikmat dari Tuhan. Nah, Lause mau tanya nih sama anak-anak, apa ya perbedaan kepintaran dan juga hikmat? Nah, Lause mau kasih tahu ya, kalau kita sekolah, kita belajar di sekolah, kita menuntut ilmu ya, guru-guru mengajar kita banyak memiliki pengetahuan. Nah, pengetahuan itu, ilmu itu membuat kita menjadi orang-orang yang pintar ya, karena kita belajar, karena kita mengetahui banyak hal. Kita menjadi pintar, kita menjadi pandai. Namun, hikmat itu berbeda anak-anak. Hikmat itu akan membuat orang menjadi bijaksana. Tahu mana yang benar, tahu mana yang salah, dan dia dengan hikmatnya bisa mengambil keputusan yang tepat dan benar. Nah, oleh karena itu bukan hanya pintar, tapi kita juga butuh
hikmat. Hari ini kita sama-sama mau belajar dari kitab Amsal ya. Anak-anak, yuk kita buka kitab Amsal, Amsal yang pertama. Kitab Amsal dikenal dengan kitab hikmat. Lause mau mengajak kita sama-sama untuk membaca Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Yuk, Lause ajak kita sama-sama yuk baca ya. Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Judul perikop yang diberikan ialah tujuan Amsal ini. Nah, kita mau tahu ya, apa ya tujuan Amsal ini? Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang-orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang-orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, anak-anak, Lause mau tanya, kalian tahu nggak siapa penulis dari kitab Amsal ini? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Raja Salomo yang menuliskan kitab Amsal ini. Sebagian besar Raja Salomo, raja bangsa Israel yang menuliskan kitab ini. Kenapa bukan Raja Daud yang menuliskannya? Kenapa Raja Salomo? Emangnya kenapa? Nah, anak-anak, kalian ingat gak cerita tentang Raja Salomo? Nah, Lause mau cerita sedikit ya tentang Raja Salomo. Kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 3. Ketika Raja Salomo dilantik menjadi raja menggantikan Raja Daud. Nah, Raja Salomo itu dia adalah orang yang cinta kepada Tuhan. Ya, Raja Salomo adalah orang yang berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Sehingga apapun yang dia lakukan, dia selalu berdoa sama Tuhan. Nah, pada suatu kali Raja Salomo ingin memberikan sebuah persembahan kepada Tuhan. Nah, pada waktu itu di dalam mimpinya Raja Salomo, Tuhan menampakkan diri kepada Raja Salomo. Tuhan berkata kepada Raja Salomo, "Apa yang kamu minta akan aku berikan." Nah, inilah perkataan Raja Salomo. Ternyata Raja Salomo tidak meminta hal-hal yang aneh. Raja Salomo bilang begini, "Tuhan, Engkau sudah begitu baik terhadap ayahku, yaitu Raja Daud. Apalagi sekarang Tuhan, Engkau sudah mengutus aku sekarang menjadi raja menggantikan ayahku Daud. Sudah betapa banyak kasih setia yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, aku tidak meminta apa-apa, melainkan aku hanya meminta pikiran yang dapat memberikan keadilan ketika aku memutuskan sebuah perkara untuk membawa keadilan kepada umatmu ini, bangsa Israel." Nah, ternyata Tuhan senang sekali dengan jawabannya Raja Salomo ini ya. Karena Raja Salomo tidak meminta umur yang panjang, tidak meminta kekayaan, tidak meminta nyawa musuh-musuhnya, melainkan apa? Raja Salomo meminta pengertian untuk memutuskan hukum. Nah, pada akhirnya Tuhan memberikan kepada Salomo hati yang penuh dengan hikmat dan pengertian. Sehingga Tuhan mengatakan, "Sebelum engkau ada dan setelah engkau ada,
tidak ada yang seperti engkau. Maksudnya apa? Raja Salomo menjadi orang yang paling bijaksana di dunia ini karena Raja Salomo meminta kepada Tuhan. Nah, untuk itulah Raja Salomo waktu dia hidup, dia banyak sekali menuliskan tulisan-tulisan baik berupa pengetahuan, tulisan-tulisan mengenai hubungan relasi dengan manusia, tulisan-tulisan mengenai bagaimana cara hidup orang benar, dan banyak banget lainnya. Untuk apa? Untuk menuntun hidup orang-orang Israel menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, anak-anak. Nah, tujuan Salomo menuliskan Amsal ini ialah untuk mengajak nih orang-orang Israel agar di dalam setiap aspek kehidupan mereka, keluarga, pekerjaan, hubungan, kerohanian, integritas hidup, uang, dan banyak yang lainnya. Mereka supaya hidupnya berhasil, ya, hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, anak-anak, oleh karena itu marilah kita mau sama-sama ya baca Amsal. Selama 1 bulan ke depan kita mau belajar dari kitab Amsal, kitab yang penuh dengan hikmat. Bagaimana hikmat itu bisa kita peroleh, dan hikmat itu akan menuntun di dalam kehidupan kita. Hikmat itu menjadikan anak-anak Tuhan tahu mana yang benar, tahu mana yang salah, tahu mengambil keputusan yang benar seperti Raja Salomo. Nah, anak-anak yang terkasih, Lause mau tanya nih, apakah kalian pernah melakukan ini di dalam kehidupan kalian? Apakah kalian pernah sebel, terus marah-marah sama saudara atau sama temen? Kamu gak kasih pinjem saya barang. Aku gak mau lagi pinjemin kamu barang. Nah, misalnya kita marah-marah sama temen atau marah-marah sama saudara, atau misalnya ya hari Minggu lagi deh, aduh malas mendingan aku nonton kartun, mendingan aku main game daripada beribadah kepada Tuhan. Nah, kita malas-malasan. Atau apakah kalian pernah ngejek temen ya, temennya nggak sengaja berbuat salah, kita langsung ejek dia. Wah, itu nggak benar ya anak-anak. Lalu kita sering melakukan apa lagi? Mama suruh mengerjakan PR, tapi kita nanti aja ma, aku lagi nonton TV nih, lagi seru. Nah, pernah nggak anak-anak tidak turut dengan perkataan orang tua? Atau misalnya teman bawa mainan baru nih, wah bagus ya mainannya, ma aku juga pengen seperti dia mainannya, beliin dong. Nah, itu membuktikan bahwa kita menimbulkan rasa iri terhadap teman yang punya mainan baru. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah melakukan hal-hal seperti ini? Marah-marah, males-malesan, lalu berkata kotor, mengejek teman, tidak mau mendengarkan orang tua, atau iri hati, dan lain sebagainya. Iya, seringkali kita juga melakukan itu ya anak-anak. Apakah sikap itu menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan? Tidak ya anak-anak. Sikap seperti itu bukanlah menunjukkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, yang Tuhan mau ialah kita sudah tahu nih apa yang baik, kita sudah membaca firman Tuhan, setiap minggu kita ke gereja mendengarkan firman Tuhan, kita tahu apa yang baik. Ketika kita tidak melakukannya, itu tidak menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kita tahu yang baik, kita tahu yang benar, kita pun juga melakukannya anak-anak.
Dan bahkan kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, oleh karena itu, dengan nasihat dan didikan dari kitab Amsal ini, siapapun kita, mau kita orang dewasa, mau kita anak-anak, seperti Raja Salomo, dia masih muda, dia belum banyak pengalaman, tapi dia diangkat menjadi raja. Kalau kita mendapat hikmat dari Tuhan, Tuhan akan menolong kita mengambil keputusan yang benar, mengambil sikap yang benar di hadapan Tuhan. Nah, apakah anak-anak mau menjadi anak-anak yang berhikmat? Apakah anak-anak mau menjadi anak yang bijaksana? Nah, Lause mau mengajak anak-anak semua, kita mau membaca kitab Amsal. Ya, marilah kita mau dituntun oleh firman Tuhan. Firman yang menuntun kita ke arah yang benar. Terlebih lagi, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya di dalam diri kita untuk menuntun setiap kita melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak, biarlah pada hari ini kita tahu bahwa hikmat itu bukan kita peroleh dengan baca buku banyak-banyak, kita memiliki pengetahuan yang banyak, tapi dalam kenyataannya kita tidak melakukan hal yang benar. Oleh karena itu kita harus minta hikmat dari Tuhan, minta tuntunan dari Tuhan, minta nasihat dari Tuhan supaya kita tahu yang benar, kita melakukan yang benar. Mintalah hikmat dari Tuhan. Tidak ada jalan lain selain kita minta hikmat dari Tuhan. Nah, anak-anak, selama sebulan ke depan, biarlah kita boleh terus belajar dari kitab Amsal ini yang menuntun kita, memberikan kita nasihat dan didikan untuk mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita, hikmat dari Tuhan. Nah, anak-anak, yuk kita mau berdoa kepada Tuhan, mohon Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami akan memulai membaca kitab Amsal, kitab hikmat yang dari Allah. Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami belum banyak pengalaman, akan tetapi Tuhan, kami tahu bahwa di dalam kitab Amsal banyak terdapat didikan, nasihat yang bisa membentuk setiap kami, yang bisa menolong kami untuk kami mengerti, kami boleh mengambil keputusan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau boleh menolong setiap kami untuk boleh mengerti kitab Amsal ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, Lause mau kasih satu ayat hafalan dari Amsal pasal 2 ayat 6. Yuk kita baca sama-sama ya. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sekali lagi ya, Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menolong setiap kita untuk semakin giat, semakin semangat mau baca firman Tuhan, terkhususnya kitab Amsal. Demikian firman Tuhan pada hari ini, kiranya anak-anak semua boleh mengerti dan Allah Roh Kudus boleh menolong setiap kita. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.